Perkenalkan, nama saya Rustam Effendi Sinaga, NPM 1940302058. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya ambil yang berjudul Implementasi Kendali PID menggunakan jaringan syarat tiruan atau backpropagation. Pendahuluan, pengendalian proporsional integral derivative atau PID adalah pengendali konvensional yang paling umum dipakai di dunia industri. Sementara itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat implementasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin sentral seiring dengan perkembangan era revolusi industri. Backpropagation. JST backpropagation merupakan suatu jaringan dengan pelatihan terbimbing. Di dalamnya terdapat lapisan-lapisan neuron. Jaringan ini membaca galak keluaran sebagai dasar pembuat perubahan nilai bobotnya dalam arah balik atau backward. Untuk mendapatkan galak ini, maka harus dilakukan dulu tahap perambatan maju atau forward propagation. Fungsi aktivasi yang digunakan pada umumnya adalah fungsi Tashik, Loxik, dan Purlin. Karena ketiganya memenuhi syarat sifat kontinu, dapat diferensialkan dan bukan fungsi turun. Arsitektur backpropagation. Pada JST, arsitektur arsitekturnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan masuk, lapisan tersembunyi, dan lapisan keluar. Nah, ini seperti ini ada input itu sebagai lapisan masuk dan hidden sebagai lapisan tersembunyi dan output sebagai lapisan keluar. Fungsi aktivasi Tashik dan Purlin. Fungsi aktivasi merupakan fungsi umum yang akan dipakai untuk mentransfer masukan menuju keluaran yang diharapkan. Keluaran dari fungsi aktivasi ini yang akan mengatur besarnya nilai bobot. Pemilihan fungsi aktivasi banyak tergantung pada kebutuhan dan keluaran yang diinginkan. Pada penelitian ini, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi aktivasi Tansing dan linear atau Purlin. Fungsi aktivasi Tansing merupakan sigmoid Tengen berlaku sebagai fungsi alih. Fungsi ini akan mematahkan nilai masukan pada keluaran menggunakan rumus hiperbolik tangen sigmoid. Rentang keluaran dari fungsi ini adalah dari min 1 hingga 1. Seperti ini gambarnya, dan sigmoid transfer function. Sedangkan rumus fungsi aktivasi Tansik ditunjukkan oleh persamaan A sama dengan tan sig kurung n 2/1 plus x dalam kurung min 2 kali n min 1. Fungsi aktivis linear atau Purlin akan menekan masukan ke keluaran secara proporsional. Grafik dari fungsi Purlin ini ditunjukkan pada gambar ini. Pengambilan data masukan dan keluaran. Pengambilan data masukan dan keluaran dari pengendalian PID ditunjukkan untuk mendapatkan data masukan dan target yang akan dipakai untuk pelatihan jaringan syaraf tiruan atau backpropagation. Data yang dapat dimasukkan berupa matriks 63x1 karena format matriks yang digunakan pada toolsbox NN tool adalah matriks baris bukan matriks kolom.
maka data pada matriks tersebut akan dirubah dengan fungsi transpon agar mendapatkan matriks 1x63. Data masukan dan target tersebut dipakai untuk melatih jaringan syaraf tiruan backpropagation. Tools log view signal. Ketika simulink dijalankan, maka data masuk dan target akan terbaca pada workspace atau MATLAB. Seperti ini gambarnya. Seperti ini. Pelatihan JST backpropagation atau jaringan saraf tiruan. Dataset yang telah didapat lalu dimasukkan ke dalam workspace dengan masukan dari PID diberi nama input dan keluaran dari PID diberi nama target. Setelah mendapatkan data input dan target untuk pelatihan pada command Windows, MATLAB digunakan toolsbox dan NN tool untuk memulai pelatihan JST backpropagation. Untuk melatih data pada NN tools, data input dan target harus diimport terlebih dahulu dari workspace ke dalam Neural Network Data Manager. Pengujian hasil jaringan sistem saraf tiruan backpropagation. Setelah melatih JST backpropagation dengan dataset pelatihan yang ada, selanjutnya akan membandingkan kinerja JST backpropagation yang telah dilatih dengan pengendalian PID. Pada tahap ini menggunakan tools Simulink untuk membandingkan PID dan JST backpropagation untuk membuat ANN di simulasi network yang telah dilatih dengan nama net harus diekspor dahulu ke dalam workspace MATLAB, lalu menggunakan sinteks Genshin atau net. ANN akan langsung terbentuk pada Simulink, dimasukkan dalam Simulink pengendalian PID dan INN. Pengendalian PID simulasi ini seperti ini gambar rangkaiannya yang akan ketika kita ingin melakukan simulasinya. ANN pada simulasi dapat terlihat gambarnya. Untuk membandingkan keduanya, set point dan plan harus serupa. Set point yang dipakai berupa step bernilai 5 dan plan yang dipakai berupa transfer function dari motor DC dengan sistem ORD2. Hasil scope PID dan networknya pertama dia naik, dia dari bawah sampai angka 5, dia memiliki 2 yaitu PID dan network. Baru ada yang paling tinggi sampai pada angka 1,2 ini dia netral sejajar. PID dan neural network pada Simulink. Seperti ini gambar rangkaiannya. Percobaan mengganti plan sistem ORD1 dan menambahkan transfer delay menghasilkan grafik perbandingan hasil pengujian pada plan ORD1. Ini PID-nya memiliki lika-liku bergelombang, sedangkan yang hasil yang satu lagi yaitu hanya sedikit naik dan dia netral sejajar sampai lurus. Perbandingan untuk kerja sistem ORD ini reset time, overshoot, dan steady state error. Ini nilai PID-nya, resistannya, dan JST-nya. Pengujian untuk kerja dengan gangguan luar. Pada saat membandingkan pengendalian PID dengan JST, terlihat bahwa JST lebih baik dari pengendalian PID. Pada pengujian selanjutnya akan membandingkan kembali antara pengendalian PID dan JST backpropagation saat mendapatkan gangguan dari luar. Gangguan yang diberikan berupa step yang memiliki nilai 10% dari set point dan gangguan yang diberikan pada detik kelima. Ini adalah gambarnya gangguan luar pada PID. Ini
ini 10%. Ini gangguan luar pada JST back propagation, dan ini hasil dari bombanya PID pengendalian network. Kesimpulan, JST back propagation dapat dilihat untuk menyerupai kinerja dari pengendalian PID konvensional berdasarkan untuk kerja tanggap waktu. Proses overshoot pada JST back propagation lebih kecil dibandingkan pengendalian PID. Selain itu, reset time JST back propagation juga lebih cepat. Namun JST back propagation belum bisa mengendalikan nilai ke set point pada saat mengoperasikan gangguan dari luar. Jika plan digunakan saat pelatihan berbeda dengan saat pengujian, terlihat JST semakin memiliki state ready state error yang tinggi. Kedepan, penelitian akan lebih difokuskan untuk memvariasikan dataset pelatihan, topologi jaringan, dan parameter pelatihan untuk mengoptimalkan kinerja JST. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi saya tentang jurnal saya yang berjudul implementasi kendali PID menggunakan jaringan syarat tiruan atau back propagation. Jika ada kurang lebih, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.